Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam kegiatan belajar daring dan online. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi matematika kelas 6. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Baik anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran, kita simak video berikut ini. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar matematika 3.8 KD pengetahuan: menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. 4.8 KD keterampilan: menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan min dari data tunggal dalam menyelesaikan masalah. Baik, anak-anak, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Sudah 3 hari siswa kelas 6B mengikuti ulangan matematika. Hasil nilai mereka akan dibagikan hari ini. Hore! Teriak anak-anak. Sepertinya mereka sudah menunggunya. Setelah dibagikan, mereka saling menunjukkan nilai kepada teman terdekat. Bu Guru mengamati mereka dari tempat duduk. Terlihat raut muka anak-anak. Ada yang senang, biasa, dan sedih. Baik anak-anak, Bu Guru akan memanggil satu persatu dan kalian sampaikan nilai yang sudah diperoleh. Bu Guru akan memasukkan ke daftar nilai. Kemudian dari catatan itu ada yang dapat nilai 70, 70, 80, 60, 100, 50, 60, 60, 80, 90, 100, 100, 70, dan seterusnya. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari anak-anak. Bagaimana kita bisa mengolah data atau mengolah nilai yang sudah disampaikan kepada anak-anak dari hasil ulangan mereka. Tentunya ini sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Materi kalian tadi itu ada hubungannya dengan statistika.
Statistika merupakan ilmu yang erat kaitannya dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengukur tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu siswa, nilai matematika, menghitung jumlah siswa laki-laki dan perempuan, serta persentase pekerjaan penduduk. Hal ini dipelajari mengumpulkan, membaca, menyajikan, dan menganalisis data. Kalian telah mempelajarinya di kelas 4 dan kelas 5. Data yang dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk diagram batang, lingkaran, garis, tabel, dan piktogram. Pada pelajaran kali ini, kalian harus dapat menentukan modus, median, dan min dari data tunggal. Untuk itu, belajarlah dengan tekun. Di samping itu, kalian dapat menyelesaikan masalah dengan modus, median, dan min. Modus, median, dan min adalah karakteristik data yang dinamakan statistik. Nah, anak-anak, Pak Guru akan mengulang kembali bagaimana cara menyajikan data. Data itu seperti yang tadi diperoleh dari data nilai matematika. Ada beberapa cara bagaimana dalam menyajikan data. Satu, yaitu menggunakan tabel. Nah, sebagai contoh, misal ada sebuah tabel di sini, nilai ulangan matematika, tetapi Pak Guru mengambilnya yang bukan dari tadi ya. Misalkan yang mendapatkan nilai 6. Di sini ada banyaknya siswa. Yang mendapatkan nilai 6 ada 3 anak. Yang mendapatkan nilai 7 ada 7 anak. Yang mendapatkan nilai 8 ada 6 anak. Yang mendapatkan nilai 9 ada 7 anak. Dan 10 ada 4 anak. Dari data ini dapat kita olah, atau biasanya di kelas 5 itu biasanya menjawab pertanyaan. Seperti contoh di sini. Berapa siswa yang mendapatkan nilai 10? Baik, kalian harus bisa membaca dari tabel yang sudah disajikan. Kita lihat yang nilainya 10 ada berapa anak. Yang nilai 10 adalah jumlahnya berapa? Yang mendapatkan 10 jumlahnya adalah 4. Nah, yang mendapatkan nilai 10 itu ada 4 anak. Kemudian sekarang siswa yang paling sedikit mendapatkan nilai berapa? Yang paling sedikit kita lihat dari ininya. Dari banyak siswa. Ini 3. Ini 7. Kemudian 6. 7 lagi. Dan 4. Yang paling sedikit? Yang paling sedikit itu adalah 3 anak. Yaitu mendapatkan nilai berapa yang 3 anak ini? 3 anak ini mendapatkan nilai 6. Misal ada contoh yang lain lagi. Siswa yang paling banyak itu mendapatkan nilai berapa? Siswa yang paling banyak, di sini ada yang jumlahnya 7 anak. Yang 7 anak itu mendapatkan nilai berapa? Ada yang dapat nilai 7 dan 9. Berarti di sini jawabannya
mereka mendapatkan yang banyak itu ada yang mendapatkan 7 dan 9. Nah, ini bagaimana cara menjawab pertanyaan dari melihat tabel. Berapa jumlah siswa dalam satu kelas? Nah, jumlah siswa satu kelas ini berarti kalian harus menjumlahkan siswa yang ada pada tabel di sini, yaitu dari banyaknya siswa di sini, dari 3 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 4. Nah, kita jumlahkan 3 ditambah 7 10, 10 ditambah 6 16, 16 ditambah 7 23, 23 ditambah 4 27. Nah, begini cara mengolah data atau menjawabnya. Kita lanjutkan cara penyajian data yang berikutnya. Ini ada sebuah diagram batang. Diagram batang tentang ada yang pejalan kaki itu ada berapa orang, naik bus ada berapa orang, yang naik sepeda motor berapa orang, yang naik sepeda berapa orang. Kita lihat yang pejalan kaki ada 30, yang naik bus ada 50, yang sepeda motor ada 65, dan yang sepeda ada 40. Kalau kita sudah bisa membaca sebuah tabel maupun ini diagram batang, maka kita bisa menjawab pertanyaan. Berapa orang yang mengendarai sepeda? Yang mengendarai sepeda adalah 40. Sekarang, berapa orang yang mengendarai bus? Yang mengendarai bus itu adalah 50. Jumlah terbanyak menggunakan kendaraan apa? Nah, dari situ menggunakan apa yang terbanyak? Menggunakan sepeda motor. Sepeda motor. Nah, ini adalah contoh menyajikan data menggunakan diagram batang. Berapa selisih yang menggunakan bus dan jalan kaki? Selisih itu harus dikurangi. Dari bus itu adalah 50 dikurangi yang pejalan kaki 30 sama dengan 20. Oke, kita lanjutkan penyajian data yang berikutnya. Diagram lingkaran. Ini adalah contoh tentang diagram lingkaran. Ada yang di sini renang berapa persen? 21. Bola voli 25%, sepak bola 21%, bulu tangkis 33%. Dalam diagram lingkaran tidak hanya menggunakan persen, bisa juga menggunakan derajat. Coba kita lihat pertanyaannya, berapa persen yang mengikuti ekstra bola voli? Yang mengikuti ekstra bola voli itu ada 25%. Oke. Berapa persen yang mengikuti ekstra renang? 21%. Ekstra yang paling banyak diikuti adalah cari yang persennya paling banyak, yaitu bulu tangkis. Bulu tangkis. Ekstra yang paling sedikit diikuti adalah yang persennya paling sedikit. Ada
Oh, ada renang, ada sepak bola yang kembar. Kalau ada kembar, maka tulis dua-duanya. Renang dan sepak bola. Renang dan sepak bola. Ini adalah penyajian data yang menggunakan diagram lingkaran. Nah, anak-anak, sekarang kalian memasuki tugas yang matematika. Nanti kerjakan dengan baik ya. Kalian screenshot. Oke, kegiatan pembelajaran kali ini sudah selesai. Jika ada hal yang belum jelas, kalian boleh tanyakan kepada Pak Guru. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalian pelajari lagi atau putar lagi video dari Pak Guru. Pak Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.